Ya, selamat datang di channel saya dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, wajib menekan tombol subscribe supaya agar Anda tetap mendapatkan notifikasi seputar info otomotif. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mereview sebuah mobil terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Corolla Cross. Menurut saya, dari mobil ini ada dua hal yang sangat menarik untuk disimak. Yang pertama adalah jelas ini mobil baru dari Toyota Corolla, namun dengan mengusung desain style crossover. Yang kedua adalah salah satu tipe dari mobil Toyota Cross ini adalah mengusung teknologi hybrid yang dijual dengan harga di bawah 500 juta rupiah. Sangat menarik bukan? Oke, untuk selengkapnya simak terus. Jadi di depan kita ini sudah ada compact SUV atau crossover terbaru dari Toyota, yaitu All New Corolla Cross. Menyinggung sebutan crossover atau compact SUV, ini ternyata baru pertama kalinya Corolla berbentuk compact SUV atau crossover. Dan memang sepanjang sejarah nama Corolla di dunia otomotif sudah kita kenal sebagai sedan, yaitu Corolla Altis. Dan ada juga bentuk lain yang berbentuk hatchback, dan yang terbaru adalah station wagon. Namun sayang tidak masuk ke Indonesia. Dan yang terbaru sekarang adalah Toyota Corolla yang berbentuk crossover atau compact SUV. Dan Corolla Cross terbaru ini di Indonesia dipasarkan hanya dengan dua tipe. Yang pertama adalah tipe gasoline atau yang bensin biasa, yang kedua adalah tipe hybrid. Dan untuk harganya, OTR Jakarta dipasarkan dengan harga Rp457.800.000 untuk tipe bensin, sedangkan untuk tipe hybridnya yaitu Rp497.800.000. Hanya selisih Rp40 juta antara tipe gasoline dan tipe hybrid. Perbedaannya tidak cukup jauh ya, hanya Rp40 juta. Namun menurut saya, secara spesifikasi mobil itu terpaut jauh perbedaannya. Nanti kita bahas bersama sejalannya review mobil. Nah, untuk unit mobil yang di depan kita ini adalah unit tipe yang gasoline atau yang bensin biasa. Ya, kita mulai pembahasan. Kita mulai dari eksteriornya dulu, yaitu bagian depan. Untuk headlampnya bentuknya memanjang ya, seperti model-model mobil kekinian yang lagi tren. Bentuknya yang memanjang dimulai dari tempelan grill depan sampai ke samping hampir setengah bagian fender roda depan, dan mulai membulat di bagian tengah lampu, lalu kembali meruncing di akhir bagian lampu. Nah, di dalamnya ini ada teknologi proyektor LED untuk lampu utamanya, ada DRL, ada lampu sen yang sudah LED juga. Dan di dalam klaster lampu ini terdapat tulisan Toyota Corolla Cross. Secara pandangan jelas ini menambah estetika keindahan untuk lampu mobil ini. Dan untuk bentuk grillnya sendiri ini berkarakter jelas ya, seperti mendeskripsikan sebagai jiwa pemberani dan kearoganan. Ini bisa jadi suatu kebanggaan bagi si pengemudi mobil ini ketika sedang dalam perjalanan. Dan lanjut ke bagian bawah grill itu terdapat bumper yang berwarna hitam doff. Ini jelas mencerminkan sebuah crossover atau compact SUV sejati. Dan di bagian bawah bumper dilapisi dengan mudguard yang berwarna silver. Dan pada bagian bumper menempel fog lamp yang berbentuk bulat. Ini jelas sudah berteknologi LED juga. Dan di antara fog lamp kiri dan fog lamp kanan itu terdapat lubang untuk suplai udara ke radiator yang dihiasi dengan garis vertikal. Nah, pada bagian sini terdapat perbedaan antara tipe yang gasoline atau yang bensin biasa dengan tipe yang hybrid. Yang pertama pada logonya. Pada tipe hybrid terdapat aksen warna biru pun pada bagian headlamp. Sedangkan pada tipe yang gasoline terlihat seperti ini. Nah, pada bagian kaca, tepatnya di sebelah kiri bagian bawah itu terdapat siluet dari mobil. Ini juga menurut saya hal yang simpel namun juga menambah estetika keindahan di mobil ini. Dan dari siluet ini jelas menggambarkan dari lekukan-lekukan tajam mobil ini yang menggambarkan sebuah mobil crossover atau compact SUV.
Dan memang jika kita melihat dari bagian samping si mobil, antara fender depan dan fender belakang itu terlihat berotot. Dan tentunya ini mirip yang digambarkan dengan siluet tadi. Dan bentuk seperti itu memang bisa membuat sebuah mobil menjadi terlihat kekar dan gagah, yang memang harus dimiliki oleh sebuah mobil yang berkonsep crossover atau compact SUV. Nah, di depan sini ada sensor buat hujan dan ada juga sensor buat lampu otomatisnya. Dan di atas mobil terdapat sunroof dan roof rail. Dan pada spion terdapat lampu sen yang berdesain memanjang yang sudah berteknologi LED. Dan pada bagian filler D itu terdapat jelas sekali tulisan Corolla Cross. Saking jelasnya bagian ini seakan memisahkan bagian roof mobil dan bagian bodi si mobil. Dan menurut saya untuk velgnya itu tergolong besar ya. Dia menggunakan velg berukuran 18 inci dengan menggunakan ban Michelin yang berprofil 225/50R18. Namun itu terlihat pas karena desain fender depan dan belakang mobil ini dibuat seperti berotot. Dan seperti biasa pada mobil crossover pada umumnya terdapat side cut yang cukup lumayan tegas di bagian bawah samping si mobil. Dan terlihat pada bagian atas belakang itu terdapat antena shark fin dan ada roof spoiler yang desainnya tidak terlalu mencolok, bahkan cenderung berbentuk kalem. Terdapat defogger dan juga wiper belakang, dan sudah terdapat kamera mundur juga. Dan pada klaster lampu belakang itu terdapat masing-masing dua lampu bulatan yang berwarna merah, itu difungsikan sebagai lampu kabut yang sudah LED tentunya. Dan seperti biasa layaknya crossover atau compact SUV pada umumnya, bumper belakangnya itu didominasi dengan warna hitam doff yang dilapisi bagian bawahnya dengan mudguard yang beraksen silver. Nah, lanjut kepada bagian bawahnya lagi itu terdapat knalpot mobil dan memang ini tidak didesain untuk diperlihatkan ya. Namun menurut saya akan lebih bagus jika knalpot ini didesain untuk diperlihatkan dan diekspos dan dibikinkan bulatan rumah pada bagian bumper belakang. Tentunya ini akan senada dengan bagian fender depan dan belakangnya yang terkesan gagah. Nah, lanjut lebih dalam lagi pada bagian bawah mobil ini, dan mobil ini sudah menggunakan TNGA Toyota New Global Architecture dan suspensi belakangnya menggunakan sistem torsion bar. Jadi dengan sistem ini roda belakang akan bergerak saling berkaitan. Jadi seperti contoh, jika ban belakang mobil ini sebelah kanan naik, maka yang sebelah kiri akan turun. Begitu juga akan terjadi jika sebaliknya, ban kiri naik dan ban kanan akan turun. Dan perbedaan selanjutnya pada tipe gasolin atau bensin biasa dengan tipe yang hybrid itu terletak pada pintu bagasi. Nah, untuk tipe ini, tipe yang bensin biasa, untuk membuka bagasinya masih dengan cara manual, sedangkan tipe yang hybrid sudah menggunakan sistem power backdoor dengan option kick sensor. Dan untuk bagasinya sendiri ini berkapasitas 487 liter. Dan di bawah sini terlihat toolkit dan ban serep yang masih kaleng ya, space saver. Dan di bagian kanan dan kirinya itu masih ada space penyimpanan dan juga hook. Dan terdapat juga lampu pada bagasi, dan jika kita membuka pintu bagasi itu terlihat lagi siluet dari mobil ini pada bagian yang pada umumnya bagian ini itu jarang diperhatikan orang. Nah, by the way, sebelum kita cek interior, ini dia kuncinya seperti ini. Dan di sini terlihat perbedaan lagi antara tipe yang bensin biasa dengan tipe yang hybrid. Untuk kunci tipe hybrid itu ada aksen biru-birunya seperti itu. Sedangkan untuk tipe yang bensin biasa seperti ini, terdapat bagian yang halus yang berwarna hitam glossy pada emblem Toyotanya. Dan di belakangnya hanya full plastik. Dan karena ini yang tipe bensin biasa, hanya terdapat tombol lock, unlock, dan panic button. Sedangkan kalau yang hybrid ada tombol satu lagi untuk tombol power backdoor. Dan tentunya mobil ini sudah mempunyai fitur keyless entry ya, yang diaplikasikan pada pintu bagian driver. Nah, jika kalau kita tap pada dua garis ini pada handle pintu driver, maka dia akan mengunci. Dan untuk membukanya cukup mudah, kita tinggal pegang handle pintunya, lalu dia akan otomatis membuka. Begitupun spionnya. Nah, pada door trim pintu belakang itu terdapat bagian-bagian yang sudah soft touch ya. Terdapat bagian atas ini dan juga tentunya pada bagian armrest. Nah, dan untuk jok baris kedua ini terkesan empuk dan nyaman dan tidak terasa begitu tegak.
Pada bagian tengah, pada jok baris kedua itu bisa dijadikan armrest dan juga terdapat 2 cup holder. Terdapat juga seat belt 3 titik, lampu plafon di atasnya. Pada konsol tengah terdapat kisi-kisi AC dan tidak terlihat power outlet di sini. Pada lantainya terdapat tonjolan, namun ini tidak terlalu tinggi sehingga tidak terlalu mengganggu untuk penumpang bagian belakang. Dan untuk fitur power window pada mobil ini sudah all auto. Ini jelas hal positif bagi nilai jual si mobil ini. Terkadang memang sebagian orang terlihat bete jika harus terus-menerus mencukil atau menekan tombol power window hingga menunggu kaca benar-benar tertutup atau terbuka. Dan untuk pengaturan joknya ini full masih manual. Sama-sama diusung dengan saudaranya yaitu Corolla Altis atau yang versi sedan. Desain interiornya ini terlihat sungguh modern dan futuristik. Dan terdapat bagian soft touch pada desain dashboardnya. Dan juga masih ada beberapa bagian yang masih hard plastik. Dan pada bagian sini terdapat speedometer analog dan tachometer, serta layar MID pada bagian kanannya. Dan saklar lampunya sudah auto, begitupun saklar wipernya sudah auto. Dan pada lingkar kemudi ini terdapat tombol-tombol untuk mengatur MID, dan tombol sebelah kanan ini adalah tombol cruise control, namun belum mengusung teknologi adaptif. Untuk pengaturan setir sendiri ini sudah lengkap, ada tilt dan teleskopik, namun mekanismenya masih manual. Dan pada sun visor-nya ini ada cermin dan juga lampu yang otomatis menyala jika kita membuka cerminnya. Itu terjadi sama persis dengan sun visor sisi penumpang depan. Dan untuk spion tengahnya day and night namun masih manual. Dan untuk membuka cover sunroofnya ini masih manual, sedangkan untuk membuka kaca sunroofnya terdapat tombol-tombol di sebelah sini. Dan untuk rem parkirnya ini diletakkan bukan di klaster bagian tengah sini, melainkan diletakkan pada bagian bawah berupa pedal. Dan tepat di depan tuas transmisi itu terdapat tombol stability control. Nah, pada bagian ini juga terlihat perbedaan antara tipe bensin biasa dan tipe hybrid. Sedangkan yang tipe hybrid di sebelah sini terdapat tombol EV mode dan tombol drive mode. Dan terdapat space penyimpanan yang diberi aksen lampu warna biru. Nah, untuk AC-nya ini udah dual zone dan sudah climate control pula. Nah, salah satu hal yang positif lagi ditemukan pada head unit si mobil ini. Pada salah satu menunya itu terdapat menu e-money yang dipergunakan untuk mengecek saldo uang elektronik. Tentunya fitur ini sangat jarang sekali ya dimiliki oleh mobil-mobil lain pada umumnya. Nah, untuk desain jok pada bagian depan ini terlihat sungguh sangat sporty didesain dengan semi bucket dan berbahan kulit serta stitching yang membuatnya lebih sporty. Nah, sekali lagi perbedaan terjadi pada kursi baris depan ini antara tipe bensin biasa dengan tipe yang hybrid. Tipe hybrid itu untuk pengaturan kursinya sudah full elektrik, sedangkan yang bensin biasa yang tadi kita sudah bahas bersama masih full manual. Nah, untuk fitur keselamatan, pada mobil ini mempunyai 7 airbag, punya ABS, punya EBD, dan punya stability control. Sedangkan pada tipe hybrid itu ada tambahannya seperti fitur adaptive cruise control, ada rem otomatis, dan ada juga blind spot monitoring. Nah, saya kira sudah cukup untuk melihat bagian interiornya. Kita sekarang keluar. Nah, suara tutupan pintu dari Toyota itu terkenal bagus ya. Terkesan kokoh dan rigid seperti itu. Dan untuk ground clearance mobil ini yaitu 161 mm. Kita lanjut ke bagian mesin pada mobil ini. Nah, untuk tuas cover mesin mobil ini masih menggunakan yang manual ya, artinya belum menggunakan sistem yang hidrolik. Nah, perbedaan selanjutnya yang cukup besar antara tipe bensin biasa dengan tipe yang hybrid itu terletak pada mesin mobil. Untuk tipe yang non-hybrid menggunakan mesin 1800 cc, 4 silinder, 2 VVTi, kodenya 2JRFE, dengan hasil 140 PS di 6400 rpm dan 169 Nm di 4000 rpm. Dan mobil ini berpenggerak roda depan. Sedangkan untuk tipe yang hybrid menggunakan mesin 1800 cc, 4 silinder, dengan kode 2JRFXE plus 1 motor listrik dan baterai
Dan untuk motor listriknya sendiri mempunyai tenaga 72 PS dan torsinya 163 Nm. Dan posisi mesin mobil ini dipasangkan sedikit agak rendah ya, sama seperti dengan mobil-mobil TNGA lainnya. Dan belum terdapat engine cover pada mobil ini ya, sehingga terlihat sedikit agak berantakan. Nah, pada bagian sini tepatnya terletak pada bagian bawah tangan wiper, yang posisi nantinya ini tertutup dengan cover mesin. Itu terdapat satu lagi logo dan siluet dari mobil ini. Dan lagi-lagi terpasang pada tempat yang pada umumnya orang-orang jarang memperhatikan pada bagian seperti ini. Baik, kesimpulan dari first impression dari mobil ini yaitu, ya ini Corolla namun berdesain crossover atau compact SUV. Dan mobil yang mengusung teknologi hybrid yang dipasarkan di bawah 500 juta rupiah. Jadi seperti itu aja pada kesempatan video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk supportnya ke Astrido Toyota Karawaci. Dan jika teman-teman berminat untuk memarkirkan mobil ini di garasi Anda, teman-teman cukup hubungi nomor yang sudah tertera di kolom deskripsi. Semua opini itu datang dari saya pribadi. Jika ada salah, saya mohon maafkan. Dan jika ada kritik atau masukan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.